Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang bertema Bimba Ayu EO Interview kedua. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu suatu metode atau proses kegiatan bermain baca-bacaan di kelas Bimba dengan tujuan untuk menumbuhkan minat anak atau kemauan anak agar tumbuh minat baca dan belajarnya sesuai kemampuannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termaksud dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu dengan memperdengarkan verbal yang diulang 3 kali melalui berdialog ataupun bernyanyilah Bimba, bahkan bisa dengan bercerita, mendongeng maupun dengan media gambar. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan utamanya yaitu menumbuhkan karakter minat baca anak sejak usia dini, dan tujuan khususnya meningkatkan kemampuan baca anak secara bertahap. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu saat kegiatan inti yang berdialog dan bercerita dengan anak. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Yaitu untuk menumbuhkan minat anak sejak usia dini dengan cara bertahap. Pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu mengevaluasi afektif dan kognitif. Kalau afektif itu yang dilakukan setiap saat, dan kalau kognitif itu dilakukan setiap 10 menit secara privat atau per individu anak di luar jam pembelajaran berlangsung. Pertanyaan yang terakhir ataupun pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-baca bersama anak? Yaitu selalu mengajak berdialog, bercerita dengan media gambar maupun dengan bernyanyi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu suatu metode yang digunakan oleh motivator dalam memvariasikan aspek-aspek dalam kegiatan di kelas. Tujuannya agar anak tidak bosan, dan tetapi hal ini juga sesuai keinginan anak. Maksudnya itu jadi agar anak tidak bosan itu, jadi ketika habis main baca-bacaan bisa diberikan mewarnai atau modul matematika, terus nanti balik lagi untuk bermain baca-bacaan lagi, dan seperti itu. Tetapi hal ini juga tidak boleh memaksakan anak. Misalnya sehabis baca-baca anak mau mewarnai, yaitu sebaiknya kita mengikuti kemauan anak, yaitu mewarnai. Dan di situ juga kita bisa menyelipkan kata-kata atau berdialog Bimba sesuai dengan gambar yang ada, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu agar anak tidak bosan dan menciptakan suasana yang fun learning ketika saat sedang mulainya bermain dan belajar. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu saat kegiatan inti. Yang keempat itu bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu kegiatan ini bervariasi dengan menyenangkan dan berpindah-pindah modul. Jadi seperti tadi yang saya bilang, misalnya kita dibaca-bacaan terus pindah ke matematika, bisa lagi ke berwarnai, nanti habis itu bisa ke baca-bacaan lagi ataupun yang lainnya. Jadi seperti kayak jam bandul yang muter tek tek, seperti itu.
Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari video saya maupun dari perkataan saya, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bima, tetap semangat dan terus belajar. Bye.